Yang pertama kita akan ambil satu bagian dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai yang kelima. Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai yang kelima. Kita membaca bergantian ya, saya akan membacakan ayat yang pertama, lalu teman-teman ayat yang kedua dan demikian sampai yang kelima. Lembaga Alkitab memberi tema hal menghakimi. Ya, saya akan membacakannya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Teman-teman, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yang selanjutnya kita akan sama-sama membuka dari surat Yakobus. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama ya, Yakobus pasal 1 ayat yang 19. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata dan juga lamban untuk marah. Ya, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang tema from cekcok to cocok. Tadi worship leader kita sudah bertanya nih ya, siapa pagi ini sudah bersyukur? Ya, sekarang saya tanya yang lain. Siapa pagi ini yang sudah sedang cekcok, habis cekcok? Siapa pagi ini yang habis cekcok? Atau siapa yang dalam waktu seminggu kemarin habis cekcok? Ada? Gak ada yang cekcok semua? Hidupnya aman-aman? Gak ada masalah di keluarga? Teman-teman? Aman-aman semua ya? Luar biasa ya. Nah teman-teman, berarti semuanya ada dua kemungkinan nih sebetulnya nih. Kalian gak berinteraksi dengan orang lain, atau memang kalian hidupnya baik sekali sampai tidak ada cekcok gitu ya. Atau ya tadi hidupnya tuh gak peduli lah orang lain mau seperti apa, yang penting gue di rumah aman dan tidak ada mengganggu sama siapa-siapa gitu ya. Ya teman-teman sekalian, berbicara tentang cekcok ya. Oke. Nah teman-teman sekalian, berbicara tentang cekcok di dalam hubungan merupakan hal yang wajar selama bisa diselesaikan dengan baik ya. Jadi cekcok itu hal yang sangat ya manusiawi lah ya. Manusia itu pasti bisa cekcok. Kita bisa cekcok. Kenapa? Sebab kita manusia merupakan sosok rumit. Yang setiap kita ini, individu ini, itu membawa sifat, karakter, dan juga latar belakang yang berbeda. Ya karena perbedaan inilah yang kadang-kadang memunculkan sebuah ketidakcocokan. Ya yang satu ngomong ini, berbicara tentang ini, memikirkan tentang hal yang ini, dan yang satu bisa berbeda, dan itu bisa memunculkan sebuah kecekcokan, ya, sebuah masalah. Tetapi jika masalah cekcok itu tidak diselesaikan, nah ini berbahaya. Ini bisa memunculkan yang namanya konflik, teman-teman sekalian. Konflik tahu ya? Itu kalau tiap pagi kita makan pakai susu. Itu konflik ya. 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 Nah, itu bisa memunculkan konflik. Teman-teman tahu tidak? Beberapa peristiwa konflik di tanah air kita seperti di Ambon, di Tarakan, Kalimantan gitu ya, yang kasus di Sambas itu sebetulnya dimulai dari sebuah kecekcok antar individu. Ada yang karena masalah tukang beca dengan penumpangnya, ada karena masalah laki-laki yang mengganggu wanita dan sebagainya. Ya, ada karena masalah agama juga. Ya, mereka cekcok pribadi, tetapi itu tidak diselesaikan bertahun-tahun dan akhirnya muncullah yang disebut dengan konflik horizontal. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini agak susah ya. Konflik. Ya, ini tadi kalau cekcok itu
suatu masalah ya karena adanya perbedaan latar belakang dan sebagainya. Tetapi kalau sudah muncul yang namanya konflik, ini adalah sebuah interaksi yang muncul karena apa? Adanya sebuah perbedaan pendapat, pengetahuan dan sebagainya. Konflik terjadi karena adanya interaksi komunikasi. Ya tadi ya, kalau cekcok tidak diselesaikan, semakin lama semakin akan berkembang dan menjadi sebuah konflik. Jika kita ingin mengetahui konflik apa yang sedang terjadi, maka kita harus memiliki kemampuan yang tepat dalam berkomunikasi. Karena itu salah satu cara yang bisa diambil dalam menyelesaikan konflik adalah membangun komunikasi yang baik. Kalau kita punya masalah, cekcok gitu ya, tidak cocok antara satu dengan lainnya. Nah, kita mesti membangun sebuah komunikasi yang baik. Supaya tidak berkembang dan menjadi sebuah konflik, teman-teman sekalian, ya. Nah, bagaimana kita bisa mencegah ya dari sebuah terjadinya konflik? Kalaupun kita punya sebuah masalah dalam hal ketidakcocokan, pendapatkah, pemikirankah, ya, antusias hidup atau hal yang lainnya, itu sesuatu yang manusiawi, teman-teman sekalian. Sebab tidak mungkin di antara kita akan selalu hidup di dalam pemikiran yang sama. Bahkan paham komunis pun yang berpikiran bahwa sama rata, sama rasa itu tidak bisa menyelesaikan atau tidak sesuai dengan idealisnya, tidak sesuai dengan harapannya ya. Negara komunis pun pada akhirnya kita temukan ada perbedaan-perbedaan yang tidak bisa mereka jembatani. Ya. Walaupun mereka punya ideologi yang berpikir sama rata, sama rasa, sama adil, tidak ada. Manusia pasti punya perbedaan. Manusia pasti punya yang namanya gap yang perlu dijembatani satu dengan yang lainnya. Ya. Saya dengan penginjil Kaleb bisa berbeda. Ya, saya dari latar belakang keluarga yang seperti ini misalnya, papa yang sangat keras. Ya, dengan latar belakang keluarga yang banyak, saya 11 saudara. Kalau Kaleb cuma 2 ya, 2 saudara. Ya, pemeliharaan 2 saudara dengan 11 saudara itu pasti berbeda. Ya, ya. Saya dengan koko saya, dengan adik saya yang kembar pun, saya bukan kembar ya. Dengan adik saya yang kembar pun kami banyak perbedaannya. Dia orang yang sangat keras, temperamen. Saya orang yang punya cukup lemah lembut juga lah ya. Enggak sekeras adik saya. Kalau adik saya tuh pokoknya enggak senang perang, tawuran. Makanya dia sukanya tawuran di waktu sekolah. Kalau saya enggak suka tawuran gitu ya. Nah itu pasti terjadi ya. Nama setiap kita pasti akan terjadi namanya sebuah peristiwa ketidaksamaan prinsip ya. Bisa memunculkan cekcok itu, bisa muncul cekcok. Tetapi jangan sampai hal itu memunculkan konflik. Ya kalau konflik tidak terselesaikan, nah itu berbahaya. Nah bagaimana teman-teman sekalian kita bisa membuat sebuah cekcok tidak sampai menjadi konflik. Ya, bagaimana kita mencegah konflik? Maka kita mesti membuat sebuah caranya gitu ya. Bagaimana kita membangun sebuah cara? Ya, ini kan kalau misalnya bicara tentang konflik itu bicara tentang komunikasi yang tidak baik ya, tidak berjalan dengan semestinya. Maka ada beberapa hal teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa menyelesaikan supaya konflik tidak terjadi ya. Bagaimana kita bisa membangun sebuah komunikasi yang baik supaya cekcok tidak berkembang menjadi konflik. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita ambil teman-teman sekalian di dalam menyelesaikan cekcok ya sehingga tidak memunculkan konflik. Yaitu dengan cara membangun sebuah komunikasi yang baik. Ya, hari ini kan kita minggu yang ke-3 ya. Kita sedang membahas ini masuk minggu yang kedua ya, berarti ya. Buku Motivate yang kedua ya. Kemarin kita bicara tentang modeling, keteladanan, hari ini kita bicara tentang open communication, bicara tentang komunikasi terbuka. Artinya kita akan fokus kepada sebuah cara bagaimana kita membawa sebuah komunikasi ya. Nah ada beberapa cara teman-teman sekalian. Yang pertama itu bagaimana kita membangun sebuah komunikasi baik, tidak sampai terjadi konflik. Yang pertama kita membangun sebuah komunikasi terbuka. Mendengarkan dan memahami, bukan ingin didengarkan dan menghakimi. Kecenderungan kita di dalam sebuah komunikasi itu apa? Kita cenderungnya ingin didengarkan gitu ya.
kita cenderung ingin dipahami. Jarang di antara kita yang bisa sungguh-sungguh menjadi orang yang mau mendengarkan dan coba untuk memahami. Itu sebabnya kenapa cekcok sampai konflik itu gampang terjadi. Karena ini, kita cenderung untuk mulai punya sebuah egoisme, ingin didengarkan dan ingin dipahami. Dan ketika itu terus berlangsung, ingin didengarkan dan ingin dipahami, kita mulai membangun sebuah yang namanya penghakiman, saudara. Teman-teman, siapa yang sudah pernah membaca kitab Ayub? Siapa yang pernah membaca kitab Ayub? Oh, berarti semua udah baca semua ya. Saya nggak begitu lah ya. Supaya saya tidak menghakimi kan ya. Semua sudah baca semua. Teman-teman, apa yang terjadi kepada diri Ayub? Ketika dia mendapatkan, kalau kita membaca ya, di awalnya itu sudah diberitahukan bahwa apa yang terjadi di dalam diri Ayub itu bukan karena dia berdosa, bukan karena dia melakukan hal-hal yang sesuatu kesalahan atau sebuah keberdosaan. Tetapi jelas sekali bahwa hal yang terjadi di dalam kehidupan Ayub adalah karena dia sebagai pribadi yang di hadapan Allah itu sebagai orang yang saleh. Sebagai orang yang hidupnya itu benar. Dan karena kehidupan yang benar itulah maka si iblis mencoba untuk menjatuhkan. Dan Allah berani ya. Iblis ini kan nantangin Allah ya. Coba hukum dia, berikan dia sesuatu yang tidak menyenangkan. Tuhan bilang silakan. Tapi jangan ambil nyawanya katanya gitu ya, kata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memang mengerti siapa Ayub itu. Tetapi teman-temannya datang. Bildad, Zofar, satu lagi siapa ya? Ada 3 temannya itu ya. Bildad, Zofar, dan saya lupa. Nanti kalau sudah saya ingat saya kasih tahu lagi ya. Apa yang sedang terjadi? Teman-temannya datang itu kepada Ayub. Teman-temannya itu langsung menghakimi. Oh, kamu itu pasti berbuat dosa. Kamu itu pasti hidupnya nggak benar. Karena konsep di dalam perjanjian lama, kalau orang hidupnya sangat susah banget, itu berarti dia berdosa. Ya. Jadi tanda-tanda kalau orang berdosa itu adalah hidupnya itu menderita. Padahal tidak. Ayub tidak sedang berdosa. Ayub tidak sedang karena dia jatuh di dalam berbagai perbuatan yang tidak baik, enggak. Tetapi dia ketika menerima peristiwa yang menyakitkan, yang menyedihkan itu, dia bertanya kepada Tuhan justru, kok hidup saya ini sudah benar loh. Apa yang Tuhan mau saya sudah melakukannya, kenapa diberikan bencana seperti ini? Tapi teman-temannya datang menghakimi. Ya, tanpa bertanya dengan lebih baik, berdiskusi, berkomunikasi, teman-temannya langsung menghakimi si Ayub itu. Nah teman-teman sekalian, kita pertama-tama perlu mendengarkan dan memahami. Ya, ketika kita melihat teman-teman kita sedang punya masalah, sedang punya pergumulan dan sebagainya, kita belajar untuk mendengarkan, ya, bukan menjadi orang yang ingin didengarkan atau menghakimi. Karena itu dikatakan dalam Yakobus pasal 1:19 tadi, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata dan juga lamban untuk marah. Ya. Nah kalau teman-teman kita bisa jatuh di dalam kesalahan, kalau kita lihat teman kita ini kok seperti ini hidupnya, jangan cepat-cepat untuk menghakimi. Lihat dulu, apa yang menyebabkan dia seperti itu. Ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di dalam bagian ini, Matius ini tidak sedang mengatakan kepada kita nggak boleh menegur teman-teman kita yang bersalah. Atau nggak boleh menegur kalau ada orang yang melakukan kesalahan. Bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah menghakimi itu berbicara tentang pengadilan. Ya, jangan kita mau menjadi hakim bagi orang lain kalau karena yang diperlukan itu adalah ketika kita menjadi hakim, kita mesti punya data-data yang penuh, data-data yang komplit gitu ya. Kita mesti
mendapatkan berbagai informasi dari orang-orang lainnya. Ya, jadi hakim itu tidak serta-merta dia langsung memutuskan kamu salah, enggak. Ya kalau teman-teman memperhatikan di media sosial, sekarang tuh kan lagi ramen ya sidangnya Johnny Depp sama si Amber. Ya. Hakim enggak langsung serta merta langsung memutuskan, wah Johnny Depp salah atau si Amber salah, enggak. Tetapi dia mencari informasi dulu, mendapatkan informasi-informasi yang kuat, bukti-bukti yang kuat. Dari jaksa, dari saksi-saksi, dari rekaman dan sebagainya. Karena apa? Pengalaman yang pertama itu adalah si Johnny Depp itu langsung dinyatakan bersalah. Ya. Karena kurangnya fakta-fakta yang dia sudah dihakimi oleh penggemarnya. Dia sudah dihakimi oleh Disneyland. Ya, sampai di kontraknya tuh diputus ya. Pirate Caribbean itu. Dia sampai mengalami kerugian yang besar karena sebuah penilaian masyarakat yang langsung menghakimi. Nah, kita tidak boleh hidup seperti itu. Ya, kita mesti tahu dulu nih permasalahan teman-teman kita itu kenapa. Kenapa sih teman saya ini sekarang nggak mau pelayanan misalnya? Kenapa sih dia sekarang tidak mau ke gereja? Kenapa sih dia sekarang tidak lagi aktif gitu ya? Dulu begitu aktif pelayanan dan sebagainya. Nah, kita mesti cari dulu informasinya kenapa. Apakah dia kecewa dengan kita? Apakah dia ada masalah di rumah? Atau ada hal-hal lainnya? Jangan langsung cepat menghakimi, itu pasti dia udah ngerohani itu. Dia memang males aja. Dia memang seperti ini, seperti itu, dan seperti itu. Kita menjadi hakim tanpa bukti yang kuat ya. Jadi teman-teman yang pertama, bagaimana kita bisa membangun sebuah cara yang bagus, yang baik supaya tidak muncul cekcok dan konflik, maka kita mesti membangun sebuah komunikasi terbuka. Ya. Kita menjadi orang yang mendengarkan, memahami apa yang terjadi di dalam hidup teman-teman kita. Ya, kita tidak boleh menjadi orang yang hanya ingin didengarkan dan menghakimi teman kita. Nah, kuncinya teman-teman sekalian untuk bisa membangun komunikasi terbuka, mendengarkan dan memahami adalah kita perlu belajar untuk mendengarkan. Tidak hanya kata-kata yang diucapkan, tetapi juga perhatian, kata-kata non-verbal atau tidak diucapkan untuk memahami emosi dan hati lawan bicara kita. Dan ini pekerjaannya tidak mudah. Loso Caleb ini orang konseling. Dia diajarkan bagaimana mendengarkan orang lain ketika menyampaikan keluh kesah. Yang dia lakukan ketika konseling itu adalah mencatat Pak ya. Ya, Loso ya. Mencatat, dia ngomong apa mencatat, gesturnya, matanya ke kiri, ke atas, kiri kanan, ke kanan atas. Udah belajar itu belum? Langsung. Udah ya? Kita belajar verbal. Ketika dia ngomong matanya kemana saya udah lupa tuh. Itu pasti dia bohong. Gitu ya. Kalau matanya ke kiri atas dia begini misalnya. Atau ke kanan atas atau ke bawah. Atau misalnya matanya sering kedip-kedip. Itu bisa tahu tuh. Kita dulu belajar tuh, saya lupa semua. Lalu gerakan tangannya, ya kalau kalian juga memperhatikan tuh sidangnya si Amber Heard, itu ada analisis wajah. Ketika dia berbicara, wah, itu ketahuan berbohong misalnya. Itu salah satu faktor yang bisa menentukan penilaian hakim. Itu dikumpulkan tuh data-data. Ya, ketika dia ngomong gelisah, dia sering main misalnya ngetik-ngetik apa gitu, atau dia suka main gituin jari, itu semua terbaca. Itu pekerjaannya tidak mudah. Ya, sama yang sederhananya teman-teman sekalian ya. Kalau kita sedang mendengarkan teman kita bercerita, perhatikan ada kegelisahan apa sebetulnya di dalam diri dia. Ya. Itu menolong kita untuk bisa mengetahui dan mencegah terjadi yang namanya konflik. Ini pekerjaan yang tidak mudah memang, enggak mudah, tapi kita mesti belajar. Yang kedua, kita perlu berkomunikasi dengan lawan bicara kita dari hati ke hati. Ya. Dalam komunikasi terbuka, lawan bicara kita bisa membagikan apa yang ada dalam hati dan pikiran mereka tanpa takut dihakimi atau ditolak. Mereka merasa aman membicarakan apapun dengan kita. Kenapa banyak
teman-teman yang tidak mau berbicara dengan kita. Karena mungkin kita tidak memberikan hati kita buat dia. Ya. Kenapa banyak teman-teman yang lebih suka untuk bercerita kepada teman-teman yang di luar, yang mungkin bukan orang-orang Kristen? Karena mungkin teman-teman yang di luar itu lebih mau mengerti mereka. Saya dulu waktu pertama kali masuk gereja, saya itu kan punya komunitas yang ya suka begadang, suka minum gitu ya, suka berantem. Lalu datang ke gereja, saya pikir gereja itu tempat yang nyaman, tempat yang aman buat saya gitu, tempat yang enak, menyenangkan. Tapi ternyata ketika masuk ke dalam gereja, saya bertemu dengan teman-teman yang tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Gitu ya. Terlalu cuek, nggak peduli, berbicara pun ya asalnya aja gitu. Tapi teman-teman saya yang di luar itu, waduh, kalau kita ngobrol apa seru lah, dia bisa menimpali gitu ya. Wah, ada masalah apa lo gini. Oh, kira-kira apa yang bisa gue bantu nih? Lagi lapar nih gue nih, nggak ada duit, langsung, oh gue ada duit nih, kita beli aja, beli 1 bungkus, makan sama-sama. Kita di gereja melakukan hal yang sama gak? Ya, ketika kita punya masalah, ngobrol dengan teman-teman yang di luar, wah mereka itu bisa punya waktu. Bro, gue lagi pusing nih, yuk temenin gue, oke. Ya mereka bisa datang, bisa sampai begadang, cuma buat ngobrol doang. Tapi kalau kita di gereja, kita punya teman punya masalah, kita menyediakan hati kita gak? Gitu. Ya. Atau seringkali kita hanya melihat daripada keburukannya, ya. Sehingga mereka merasa dengan nyaman ngobrol di gereja dengan orang gereja. Apalagi ketika dia cerita gitu ya tentang masalah-masalahnya, tiba-tiba besoknya muncul tuh di gereja gosipnya. Wah ternyata sini, wah itu bahaya teman-teman sekalian ya. Ya bahaya, kita nggak boleh, kita mesti menyediakan hati kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga teman kita itu akan merasa aman, nyaman ketika berbicara dengan kita. Ya, kunci komunikasi terbuka adalah kita menyediakan hati kita untuk teman-teman bisa berbicara dari hati ke hati. Nah yang kedua teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa dari cekcok bisa menjadi cocok gitu ya. Ya, kita mesti mengatasi kesenjangan komunikasi antar generasi, ya. Bukan saling nuntut, menghakimi, namun saling memahami dan mengasihi. Masalah terbesar antara orang tua dengan anak-anak itu adalah kan kita saling menuntut ya. Papa, mama mungkin waktu ngobrol dengan kita dia selalu menempatkan posisinya. Papa dulu nih seperti ini, gini. Kamu juga mesti seperti ini dong. Sama juga sebetulnya dengan kita, ya. Kita juga mencoba untuk menempatkan bahwa papa itu mesti mengerti apa yang saya mau. Ya. Nah teman-teman, kalau ini terjadi, maka sebetulnya kita akan sangat sulit untuk mengatasi sebuah ketidakcocokan. Karena kita sama-sama menuntut. Ya. Papa pernah mengalami masalah seperti ini. Kamu jangan mengulanginya. Tapi masalah kan kita belum pernah mengalaminya. Jadi ada muncul yang namanya rasa penasaran kan ya. Belum tentu apa yang papa alami terjadi sama saya. Saya belum mengalami kok. Gitu. Jadi ada kesenjangan seperti ini nih. Nah ini mesti kita atasi teman-teman sekalian. Jangan saling menuntut. Ya. Kita mungkin komplain terhadap papa komplain terhadap kita. Tapi kita mesti saling buka komunikasi, bicarakan baik-baik. Ya. Jangan saling menghakimi. Kita belajar untuk memahami. Kenapa papa bicara gitu? Apa sih maksud papa memperingatkan hal yang demikian? Ya. Kita mesti punya kasih. Nah kuncinya teman-teman sekalian, kunci untuk mengatasi kesenjangan komunikasi antar generasi adalah saling memahami, menyadari bahwa miskomunikasi antar generasi itu sangat lazim terjadi. Kenapa? Karena masing-masing setiap kita itu memiliki core value yang berbeda, punya sebuah sistem nilai yang berbeda.
Nah, nilai-nilai moral yang dimiliki dan dianut juga berbeda, teman-teman sekalian. Ya. Bapak mungkin punya pengalaman moral yang seperti apa gitu ya. Nah, kita yang sekarang juga mungkin punya pengalaman yang seperti apa. Punya hal yang berbeda. Nah, karena itu teman-teman sekalian, diperlukan kemauan untuk setiap kita mau mendengarkan, memahami, belajar bahwa setiap generasi, saya dengan papa, saya dengan koko saya dengan paman saya, atau dengan lause saya, memiliki keunikan yang berbeda. Bersama menganggap bahwa keunikan tersebut merupakan sebuah potensi besar bagi kebaikan kita bersama. Ya, kalau papa beri nasihat, dengarkan baik-baik. Kalau mama beri nasihat, dengarkan baik-baik. Tidak ada orang tua yang inginkan anaknya celaka. Ada sih kadang-kadang, beberapa ya. Tetapi itu orang tua yang extraordinary. Tetapi orang tua yang kebanyakan yang benar itu, dia pingin setiap kita mengalami kebaikan. Dengarkan baik-baik. Ya. Pahami dengan baik-baik, belajar. Ketika lause berbicara juga dengarkan baik-baik. Demikian juga ya, kami lause pun perlu mendengarkan permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di tengah-tengah kalian. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan para lause ini ya, dari interaksi dengan kalian, itu sangat berguna ketika saya punya anak. Oh, ternyata dulu waktu saya melayani remaja, kondisinya seperti ini. Oh, masalah mereka itu seperti ini. Dan ketika saya punya anak, saya punya pengalaman, saya punya modalnya. Nah, hal yang sama teman-teman sekalian. Kita ini belum menjadi orang tua, maka seringkali kita berpikir orang tua ini seperti apa, kuno, keras dan lain sebagainya. Kok terlalu mengekang hidup saya. Tetapi nanti ketika kalian sudah menjadi orang tua, kalian baru ngerti. Oh, ternyata dulu papa ngomong begitu karena seperti ini keadaannya. Nah, pelajari itu, pahami itu dengan baik demi kebaikan bersama kita semua. Nah, yang kedua, kuncinya untuk mengatasi kesenjangan komunikasi antar generasi. Jangan bereaksi dengan kemarahan. Kalau dinasihati jangan langsung berontak, marah, ya. Dan itu membuat komunikasi pasti terhambat. Jika kita bereaksi dengan kemarahan, lawan bicara kita tidak akan berbagi pikiran atau perasaan mereka atau tentang apa yang mau disampaikan kepada kita. Jadi berinteraksilah dengan mereka, jangan bereaksi. Ya, jadi berinteraksi. Ketika Presia berkata demikian, misalnya dengan Tiara, maka Tiara jangan langsung bereaksi, nggak bisa begitu dong. Enggak, tapi berinteraksilah. Kenapa sih lu seperti itu Presia gitu ya? Kenapa? Ditanyakan latar belakangnya, masalahnya seperti apa. Gitu. Jangan langsung bereaksi, lu memang pelit lu gitu misalnya ya. Ketika Presia mungkin suatu hari pergi makan gitu ya, dan Presia tidak mau makan misalnya, bukan karena dia kenyang, kadang-kadang orang bisa bilang, enggak udah makan gue kenyang, padahal nggak ada duitnya gitu ya. Jangan langsung bereaksi, lu kenapa sih kan pergi sama-sama nih, lu nggak asik lu gitu ya. Padahal Presia memang nggak ada uang, tapi kan malu ya, masa bilang gue nggak ada uang kadang-kadang, tapi kadang-kadang sih juga ada yang berani ya, gue nggak ada uang nih, gitu loh. Saya dulu pernah diajak pergi ke Dufan sama pacar saya nggak ada uang, gitu ya. Ayo ke Dufan yuk, enggak gue males gitu. Kenapa? Ya enakan di rumah aja gitu. Tapi kita ngobrol akhirnya tahu. Saya bilang, gue nggak ada duit, gitu. Kan waktu itu pergi dengan teman-teman sekolahnya, gitu ya. Nah pacar saya tuh nggak bereaksi langsung, gimana sih orang mau pergi sama-sama, lu nggak cinta sama gue ya? Enggak, dia nggak bilang gitu. Dia tanya sampai kenapa lu mau pergi emangnya? Ya gue nggak ada uang. Ya, dia tidak bereaksi, tapi dia berinteraksi dengan saya dan akhirnya dia tahu, udah nggak apa-apa, gue ada duit, gue yang bayarin. Nah, cari cewek kayak gitu. Ya,
Kan enak tuh ya, kita juga nggak malu kan. Kita kan gengsi, sebagai laki-laki tuh yang paling kita tinggikan tuh pride, harga diri. Tapi dibayarin cewek. Tapi karena cara komunikasi yang baik itu membuat saya nggak malu juga. Yes, pergi akhirnya ke Dufan gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita memiliki masalah atau jika kita merasa lawan bicara kita memiliki sudut pandang yang berbeda atau salah tentang sesuatu, berdialoglah dengan mereka. Dialog, bicara baik-baik. Bantu atau sama-sama belajar untuk memproses apa yang sedang kita atau mereka pikirkan atau lalui untuk apa? Menghasilkan sebuah perspektif atau solusi yang bersama-sama bertumbuh. Menghormati Tuhan. Itu mesti kita lakukan teman-teman sekalian ya. Kunci mengatasi kesenjangan komunikasi antar generasi. Jangan menghakimi. Orang tua kolot. Wah, ini anak auban misalnya. Nggak mau menghargai orang tua. Kita mesti belajar untuk berdialog. Ya. Kalau di saudara-saudara kita yang muslim, ketika ada sesuatu yang kurang baik, mereka mengatakan, ayo lakukan tabayun namanya. Tabayun. Datangi orangnya, konfirmasi, benar nggak seperti ini. Jangan dipersekusi gitu loh. Ya, kalau persekusi kan udah langsung, ini bikin status yang begini, langsung persekusi, didatengin, langsung dihakimi. Enggak, tapi yang mereka ada yang dikatakan jangan dipersekusi, tapi lakukan tabayun. Datangi, ngobrol, tanyakan, dialog apa penyebabnya. Nah itu kunci untuk mengatasi kesenjangan antar generasi. Nah saudara, prinsip dalam bagian ini di mana kita perlu memahami kondisi dan situasi saat seseorang berbicara, baik papa, mama, lause, koko kita ya. Kita mesti belajar untuk membangun sebuah dialog. Nah yang selanjutnya teman-teman sekalian, yang ketiga, bagaimana kita bisa dari cekcok menjadi cocok. Yang ketiga adalah kita mesti memiliki komitmen untuk mempraktikkan komunikasi, gaya bicara, dan menjaga hubungan untuk tetap harmonis. Ya. Kalau tidak punya komitmen untuk mempraktikkan komunikasi, pasti akan sulit sekali. Ya. Kita mesti memahami teman-teman sekalian bahwa kita hidup di tengah kehidupan yang super sibuk. Dia mengarahkan banyak orang kepada kehidupan mementingkan diri sendiri. Maka tidak kita harus mau berubah untuk tidak hidup dalam semangat egois, individualis. Ya. Kita harus melihat sesama kita sebagai jiwa yang diciptakan Tuhan, setara dan berharga, di mana kita hanya akan bisa berkembang dan menjadi manusia seutuhnya jika kita bisa hidup bersama dan saling memerlukan. Ini komitmen kita, saudara. Ini komitmen kita. Kita ini sekarang sudah hidup dalam sebuah dimensi yang menciptakan orang tuh sangat egois, tidak peduli, mementingkan diri sendiri. Dan kita mesti punya komitmen untuk keluar daripada perilaku yang demikian. Sebab kita adalah orang-orang Kristen dipanggil untuk membawa perubahan. Ya. Dan untuk membuat sebuah perubahan itu kita mesti punya komitmen yang kuat. Ya. Nah kunci untuk komitmen mempraktikkan komunikasi, gaya bicara dan menjaga hubungan tetap harmonis, yang pertama adalah jangan menganggap diri paling benar, paling pintar dan memonopoli pembicaraan. Orang egois cenderung suka bicara panjang lebar. Maka dari itu lebih baik kita belajar mengendalikan diri untuk memberi ruang orang lain juga menyampaikan isi hati dan pemikirannya. Hal ini dilakukan agar kita tidak mudah salah paham dengan apa yang orang lain bicarakan, supaya urusan juga tidak makin ribet atau memunculkan konflik. Ya, saya kenal dengan orang yang begini nih, kalau ngomong mendominasi, wah gitu ya. Akhirnya kita tidak punya ruang untuk mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan juga. Nah akhirnya kalau terjadi cekcok dengan orang demikian, tidak akan pernah selesai, saudara. Kenapa? Karena bagi dia yang benar. Ya.
yang lain tuh salah. Maka dia ngomong terus panjang lebar dan akhirnya tidak pernah ada penyelesaian. Yang kedua, hargai setiap pendapat dalam sebuah komunikasi. Hargai setiap kelebihan dan kelemahan lawan bicara saat melakukan komunikasi. Sebab dalam setiap komunikasi kita perlu menyadari ada tujuannya. Bahwa tujuan komunikasi yang pertama adalah mengubah sikap, ya, to change the attitude, ya, mengubah sikap kita. Komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Setelah seseorang mengemukakan informasi apa yang ingin disampaikan, maka tahap selanjutnya adalah apakah orang tersebut atau kita berubah atau tidak. Komunikasi ada tujuannya. Nah, kadang-kadang hidup kita itu lebih banyak melakukan apa? Bukan komunikasi, tapi sekedar berbicara. Ya. Kita perlu punya sebuah sikap bahwa tujuan komunikasi itu adalah mengubah sikap. Yang kedua, mengubah opini, pendapat, pandangan, to change the opinion. Selanjutnya, komunikasi bertujuan untuk mengubah pendapat atau opini sesuai yang diharapkan oleh komunikasinya. Selaras dengan kata dasar daripada kata komunikasi yaitu common, yang bila kita definisikan dalam bahasa Indonesia berarti sama. Maka kita sudah dapat melihat dengan jelas bahwa memang tujuan dari komunikasi yaitu mencapai suatu kesamaan dalam hal pendapat atau opini, mencari titik temu. Ketika kita berbicara, kita punya tujuan untuk mendapatkan titik temunya. Hal apa yang sama? Bukan mencari perbedaan. Ya. Kalau komunikasi kita mencari perbedaannya, maka komunikasi itu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu. Ya, enggak pernah mengubah setiap pendapat atau opini kita. Yang selanjutnya, teman-teman sekalian, tujuan komunikasi adalah mengubah perilaku kita. Tujuan dari komunikasi adalah agar seseorang, baik Anda dan saya, si penerima informasi akan berperilaku sesuai dengan stimulus yang diberikan atau dengan kata lain berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pemberi informasi. Ya. Percakapan kita, diskusi kita akan mengubah perilaku setiap kita masing-masing. Dan yang keempat, mengubah masyarakat. Ya. Nah, teman-teman sekalian, tidak ada satupun sebuah pekerjaan dengan tujuan mulia itu mudah untuk dikerjakan, termasuk yang namanya sebuah usaha membereskan dari cekcok menjadi cocok. Bukan usaha yang mudah. Nah, supaya tidak terjadi konflik, bagaimana kita harus sungguh-sungguh mempunyai sebuah komitmen, keinginan, membangun sebuah komunikasi yang baik. Dan ini semua memerlukan yang namanya sebuah proses, kemauan keras, kesungguhan dari setiap kita. Beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, membangun komunikasi terbuka. Mendengarkan dan memahami, bukan didengarkan dan menghakimi. Yang kedua, mengatasi kesenjangan komunikasi agar generasi bukan saling menuntut, menghakimi, namun saling memahami dan mengasihi. Dan yang ketiga, memiliki komitmen untuk mempraktikkan komunikasi, gaya bicara, dan menjaga hubungan tetap harmonis. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi, bahwa semua hal yang kita pelajari hari ini perlu dilakukan, perlu dipraktekkan. Kalau tidak, maka from cekcok to cocok itu menjadi hal yang tidak mungkin terjadi. Ya, yang terjadi adalah akan semakin banyak konflik yang kita alami. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan, di tengah-tengah kehidupan orang yang tidak lagi menyukai sebuah komunikasi, bahwa kami hidup di dalam situasi orang lebih senang berbicara untuk sesuatu yang tidak ada juntrungannya Tuhan. Hidup di dalam sebuah pembicaraan yang tiada makna. Bahkan di tengah-tengah keluarga kami sendiri pun Tuhan, kami menyadari bahwa kami kehilangan yang namanya sebuah komunikasi ya Tuhan. Kalaupun ada, maka komunikasi kami adalah hal-hal yang bersifat saling menuntut dan saling menghakimi.
ayah, ibu, dengan anak-anak ya Tuhan. Kami saling memberikan sebuah perasaan-perasaan yang menghakimi satu dengan yang lainnya. Tolong kami semua ya Tuhan, bahwa kami dimampukan untuk bisa membangun sebuah komunikasi yang baik. Komunikasi inilah yang pada akhirnya juga akan kami sama-sama alami dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami selanjutnya. Tolong kami semua Tuhan, untuk bisa membangun sebuah komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you Tono untuk firman-Nya yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Ya teman-teman, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita sama-sama mau mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman silakan duduk. Sekarang kita mau masuk ke persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Teman-teman, sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan satu pujian untuk tema kita sebulan ini, Aku dan Seisi Rumahku. Kita mengatakan engkaulah Tuhan.
Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih juga atas berkat yang telah Kau limpahkan pada hari ini. Bahkan sampai seterusnya kami bisa merasakan kasih yang begitu besar dari Engkau untuk kami. Sekarang kami sudah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya persembahan untuk hari ini bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, thank you Tiara untuk doanya. Sekarang kita mau masuk ke warta. Warta pagi hari ini akan disampaikan oleh Brian. Oh, sebelumnya kita mau lihat gerakan keluarga Shekinah. Greetings. What a great day today to worship with all of you. Today, I want to share with you the 8 principles of how to positively influence your family, your loved ones, and your friends. The 8 secrets are under the acronym MOTIVATE. Because the truth is, you want to motivate people from the heart. It's all about influencing the heart. So M, modeling. O, open communication. T, time. I, intimacy. V, vision. A, affirmation. T, training. And lastly, entrust. What do we mean by modeling? The principle of modeling is simply this. Children copy us, positively or negatively. This is based on the Bible, the principles of copying. The Apostle Paul tells us in 1 Corinthians chapter 11, verse 1, "Be imitators of me, just as I also am of Christ." Do you see the modeling? Because the best way to learn is through observation. It's copying. Whether you like it or not, our children will copy us. Whether you like it or not, people copy us. You see, discipleship is all about modeling. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Baik. Oke, sekarang kita masuk ke Warta Minggu ini ya. Selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini ataupun yang di Zoom. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman ada yang kenal belum sih yang duduk sebelah tahun itu siapa? Yang sebelah kiri saya. Kiri Lause. Ada yang udah kenal belum nih? Belum ya? Lause kalian boleh dong perkenalkan diri sebentar. Ya maju. Biar kita sama-sama kenal gitu kan. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, apa aja yang kenalin ya? Nama Lause Caleb. Nama Lause Caleb. Lause praktik selama 2 bulan di sini, dari mulai 8 Mei sampai 8 Juli. Ya, mungkin itu aja kali ya. Oke.
Oke, teman-teman udah kenal kan? Namanya siapa? Lause siapa? Oke. Thank you Lause. Oke, next. Special thanks kepada Lause Tono yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan selalu berkati Lause dan juga keluarga. Oke, masuk ke warta untuk minggu depan tanggal 22 Mei 2022. Tema yang akan disampaikan adalah Magic Moments. Minggu depan akan ada pecah, yaitu remaja dan juga pra-remaja. Untuk remaja yang sampaikan adalah Lause Efraim, dan untuk yang pra-remaja akan disampaikan oleh Diaken Dian. Reminder bahwa we have morning devotion setiap harinya di grup WhatsApp Teens GKI Pinangsia. Kita akan mengadakan morning devotion yang akan disampaikan oleh Lause Tono, Sidian dan juga Lause Efraim. Jadi bagi teman-teman yang belum masuk ke grup WhatsApp Teens GKI Pinangsia, boleh langsung hubungi saya ataupun penatal yang ada di sini. Next. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @pinangsians dan juga subscribe di YouTube channel kami di Teens GKI Pinangsia, karena di YouTube ini juga ada tayangan ulang setiap minggunya. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan atau belum sempat hadir di minggu itu, bisa langsung nonton tayangan ulang di Teens GKI Pinangsia di YouTube. Di YouTube juga ada program kami remaja, yaitu A Moment with God. Nanti setiap hari Kamis akan ditayangkan, diupload untuk renungan bersama-sama. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan juga follow ya. Thank you. Oke, sekian dari Warta Minggu ini. Terima kasih. Ya, oke, thank you Brian buat wartanya. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke doa berkat dan doa penutup, kita sama-sama mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian mengenalmu. Teman-teman silakan bangkit berdiri. Dipersilakan kepada hambanya. Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita akan pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Oke teman-teman, kita selesai ibadah kita pada hari Minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Oh ya, untuk teman-teman yang di Zoom boleh open